Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku ku diangkat jadi anak-Mu, bukan karena kehebatanku Kau jadikan aku alat-Mu. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku ku diangkat jadi anak-Mu, bukan karena kehebatanku Kau jadikan aku alat-Mu. Happy Great Sunday, selamat beribadah. Hari yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita, itu satu anugerah Tuhan. Selama masih ada waktu yang diberikan untuk kita beribadah, saya percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita bersama keluarga orang-orang terkasih untuk kita menghadap Tuhan dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kita sepakat berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau beri buat kami masih boleh beribadah. Kami tahu itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Biar Engkau siapkan hati kami, biar kami boleh mengalami Engkau sekalipun lewat online, tapi kuasa kasih-Mu tidak berkurang sedikit pun. Kami mengucap syukur Tuhan demi nama Yesus. Amen. Selamat beribadah. God bless you.
kesesatan. Yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah minggu pada hari ini di dalam ibadah Revival Worship Church. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama dan hari ini kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Ayat firman Tuhan ini berkata demikian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini mencatat tentang seorang wanita muda yang bernama Maria. Dia seorang wanita yang sederhana dari keluarga yang sederhana. Tapi Tuhan ingin mengenapi rencananya yang besar untuk keselamatan manusia ini melalui Maria. Maka itu Tuhan mengirimkan malaikatnya, yaitu malaikat Gabriel, untuk menjumpai Maria dan membawa sebuah pesan atau sebuah berita kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yaitu Yesus, saudaraku. Sebenarnya ini adalah merupakan berita yang membahagiakan, berita yang mendatangkan sukacita. Tapi karena Maria belum bersuami, bagaimana dia akan bisa mengandung, saudaraku? Dan apa kata orang nanti, apa kata keluarganya? Bahkan keluarganya, orang-orang akan meninggalkan dia. Bahkan risiko yang paling besar, Yusuf sang tunangannya akan meninggalkan dia karena berpikir bahwa Maria itu telah berselingkuh. Maria harus mengambil sebuah pilihan yang sulit, saudaraku. Untuk saudaraku, dia berkata ya kepada panggilan Tuhan dan mengenapi, saudaraku, panggilan Tuhan itu dalam kehidupannya. Karena ada sebuah harga yang besar yang harus dia bayar, saudaraku. Tapi satu hal yang saya pelajari dari firman Tuhan ini, di ayat yang 38, Maria mengambil sebuah keputusan yang luar biasa. Ayat 38, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria mengambil keputusan untuk berkata ya kepada panggilan Tuhan, sekalipun, saudaraku, risikonya besar. Dia harus kehilangan segalanya. Dia harus kehilangan harga dirinya, harus kehilangan orang-orang yang dia cintai. Bahkan barangkali sudah kehilangan nyawanya. Tapi dia mengambil keputusan, ya. Apa yang membuat Maria bisa melakukan hal ini? Yang pertama, karena cintanya kepada Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan itu. Kasih tanpa syarat. Kasih agape. Kasih walaupun apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap mencintaimu Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Cintanya kepada Tuhan ini yang membuat, saudaraku, akhirnya Tuhan itu sangat berkenan kepada Maria. Sehingga kasihnya Maria kepada Tuhan ini membuat, saudaraku, hati Tuhan tersentuh, saudaraku. Sehingga akhirnya Tuhan mempercayakan hal yang besar dalam kehidupan Maria. Untuk mengenapi rencananya, keselamatannya,
keselamatan akan dunia ini Tuhan lewat Maria. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria bisa memiliki cinta yang luar biasa kepada Tuhan ini karena dia mempercayai Tuhan, Saudaraku. Dia mempercayai Tuhan, mempercayai akan kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat sepenuhnya atas hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, berkuasa untuk menjamin kehidupannya akan masa depannya. Maka itu yang membuat Maria, Saudaraku, memiliki cinta yang luar biasa, mengasihi Tuhan tanpa syarat, sehingga dia bisa mentaatinya, bisa melakukannya, Saudaraku, sekalipun begitu banyak tantangan dihadapi. Bahkan sampai dia melahirkan pun, Saudaraku, dia menghadapi tantangan luar biasa. Tidak ada tempat untuk dia bisa melahirkan, tempat yang baik. Akhirnya dia harus melahirkan di sebuah kandang. Tapi lihat satu hal, karena Maria memiliki cinta tanpa syarat, dia mempercayai kedaulatan Tuhan. Dia, Saudaraku, taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan mengangkat dan memuliakan Maria. Tuhan memenuhi semua kebutuhan Maria. Bahkan Saudara lihat, Tuhan meninggikan Maria. Sampai hari ini orang Saudaraku mengenal Maria, bahwa dia adalah seorang ibu Sang Mesias. Tuhan mengangkat, memuliakan Maria. Maka itu hari ini pesan Tuhan buat setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Allah itu pun sebenarnya punya rencana yang besar dalam setiap kehidupan kita. Dia ingin menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Dia ingin menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang tantangan hidup dalam kehidupan yang kita hadapi hari ini, apalagi di masa pandemi seperti ini, Saudaraku. Saudaraku, banyak orang, Saudaraku, mulai meragukan akan, Saudaraku, rencana Tuhan itu apakah mampu digenapi dalam hidupnya. Apakah janji Tuhan itu bisa digenapi dalam hidupannya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini Tuhan ingin berkata buat setiap kita, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Seperti apa dikatakan tadi di firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin membawa kekian pesannya pada hari ini buat setiap kita, bahwa rencana Tuhan itu pasti bisa digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan ingin menggenapi rencananya, janjinya dalam kehidupan kita. Sekalipun hari ini yang kita lihat begitu banyak kesulitan demi kesulitan, tantangan hidup. Banyak hari-hari ini banyak orang mengalami merasa takut akan tertular penyakit corona yang bisa mengakibatkan kematian. Banyak hari-hari ini orang mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan bisnisnya, akan pekerjaannya, akan masa depannya, akan rumah tangganya yang mengalami goncangan akibat pandemi ini. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau kita mau belajar, Saudaraku, seperti Maria, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu akan menyatakan kuasanya. Maka itu di saat-saat seperti ini, supaya kita bisa melihat atau mengalami rencana Tuhan, janjinya digenapi dalam kehidupan kita, kita harus belajar seperti Maria, mengambil sebuah keputusan, yaitu keputusan, Saudaraku, yang tepat untuk berkata, ya Tuhan, aku tetap mau, Tuhan, meresponi panggilan-Mu untuk rencana Tuhan digenapi dalam hidupku. Apapun tantangan, apapun masalah yang kuhadapi, aku tetap mau mencintai Engkau, mengasihi Engkau tanpa syarat. Apapun yang terjadi, Yesus tetap Tuhan. Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamatku. Dan saya percaya ketika engkau mencintai, mengasihi Tuhan tanpa syarat, maka engkau akan melihat kasih-Nya dicurahkan. Engkau akan lihat bahwa perbuatan Tuhan yang ajaib itu akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang akan Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Maka itu yang perlu kita lakukan. Cintai Tuhan lebih lagi, saudaraku. Kasih Tuhan, cintai Dia lebih lagi, dan mengasihi Tuhan tanpa syarat. Apapun selagi saya katakan yang kita alami, kita harus berkata kepada diri kita bahwa aku tetap mencintai Engkau, Tuhan. Aku akan tetap setia kepadamu. Aku tetap akan melayani Engkau. Aku tetap akan terus mencari Tuhan. Aku akan tetap menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, itu harus keputusan yang kita ambil seperti Maria. Dia mengambil keputusan untuk, saudaraku, mau meresponi kepada panggilan Tuhan untuk mengenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, supaya kita bisa mengasihi Tuhan tanpa syarat ini,
kita harus mempercayai akan kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Bahwa Tuhan berdaulat sepenuhnya. Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita, atas rumah tangga kita, atas bisnis kita, pekerjaan kita, atas kesehatan. Tuhan pegang kendali. Perlindungan Tuhan pasti akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Dan tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Dia sanggup membela kita, Dia sanggup menolong kita. Yang Tuhan mau hari ini engkau percaya sepenuhnya. Percaya akan kedaulatan Tuhan. Karena saudara percaya kepada kedaulatan Tuhan, berarti saudara percaya bahwa Tuhan sanggup. Yang perlu kita lakukan hari ini untuk tetap percaya dan mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Saya percaya ketika engkau percaya dan mengasihi Tuhan, engkau sanggup untuk mentaati firman-Nya. Engkau tetap bisa melakukan, saudaraku, apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Karena hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku, goncangan yang kita hadapi hari ini membuat kita bisa menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi ketika engkau percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari segalanya, engkau akan memiliki kekuatan luar biasa untuk berjalan, untuk melangkah, untuk saudaraku menghadapi setiap tantanganmu, berjalan dalam kebenarannya. Maka engkau akan lihat kemuliaan, kasih, perbuatan Tuhan yang baik, itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita semuanya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, Tuhan punya rencana yang besar. Maka itu saya percaya apa yang dikatakan di Yeremia 29 ayat 11. Di kitab Bis ini luar biasa dikatakan, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu. Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Lihat, Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang jelek, saudara, atau mencelakakan kita. Barangkali kita lihat hari ini, aduh, sepertinya kok tantangan begitu besar, begitu banyak sekali. Hal yang menakutkan, saudaraku, ya hari-hari ini kita hadapi. Tapi percayalah, semua yang terjadi itu tidak akan menyelakakan kita. Amin. Bahkan dikatakan Dia akan memberikan kita kesejahteraan. Dia akan memelihara kita, saudara. Dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Jangan pernah takut. Pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata buat setiap orang yang mengasihi Dia, mempercayai Dia sepenuhnya, dan mentaati saudaraku firman-Nya. Maka kau akan lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Maka itu hari ini jangan pernah menjauh dari Tuhan. Terus melekat dekat dengan Tuhan. Terus menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berjalan saudaraku melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Maka engkau akan lihat kemenangan, engkau akan melihat kekuatan, perbuatan-perbuatan Tuhan sekali lagi yang ajaib yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Maka itu Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini biarlah hati kita, mata kita terus terarah kepada Tuhan, bukan terarah kepada masalah. Ketika engkau pandanganmu terarah kepada masalah, itu akan menggoncangkan imanmu. Terarahlah pandanganmu terus kepada Tuhan, melalui doamu, melalui penyembahanmu, melalui firman Tuhan. Arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat bahwa Allah itu berkuasa dan berdaulat. Sehingga engkau, saudaraku, bisa menghadapi persoalanmu dengan, saudaraku, sebuah keberanian, sebuah keyakinan. Dan engkau sanggup berjalan menghadapi tantangan sehingga engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya akan berikan sebuah kesaksian dalam kehidupan saya, Bapak Ibu saudaraku. Ada banyak hal dalam hidup saya pun saya menghadapi banyak sekali tantangan dalam kehidupan saya. Kadang-kadang membuat saya sepertinya ragu juga, saudaraku. Apakah rencana Tuhan itu bisa digenapi nggak dalam hidupan saya? Apa panggilan Tuhan untuk menggenapi rencananya itu atau janjinya itu bisa digenapi dalam hidupan saya? Saya pun pernah mengalami hal ini. Dan banyak kali saya pun menghadapi. Tapi saya belajar untuk mengarahkan pandangan saya kepada Tuhan. Mengarahkan hati saya untuk mempercayai sepenuhnya akan kedaulatan Tuhan. Dan saya percaya ketika saya sudah mempercayai Dia sepenuhnya, itu membuat saudaraku, kasih saya, cinta saya kepada Tuhan itu semakin luar biasa. Cinta kepada Tuhan itu, saudaraku, yang menghilangkan semua ketakutan dalam diri saya, melenyapkan semua ketakutan, kebimbangan, keraguan saya. Karena saya tahu Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa itu sanggup menjamin hidup saya. Saya ingat ketika suatu saat sebuah kesaksian yang berapa kali saya pernah sharing tentang kejadian ketika istri saya sakit, saudaraku, anak saya sakit. Itu sebuah, saudaraku, kesulitan yang terbesar yang saya hadapi dalam hidup saya. Dokter katakan nggak bisa disembuhkan.
Dan itu merupakan sebuah tantangan yang besar dalam hidupan saya. Dan di saat-saat seperti itu, saudaraku, saya melihat bagaimana anak-anak saya, saudaraku, mengalami kesulitan, saudaraku, yang luar biasa. Mereka harus, saudaraku, tidak bisa melanjutkan sekolah, harus homeschooling di rumah. Tapi hari-hari itu, jujur secara manusia, saya mau katakan, saya takut, saya ragu, saya khawatir, saya cemas. Apalagi di masa itu juga, gereja yang saya gembalakan tempatnya nggak bisa dipakai. Dan akhirnya kami tidak bisa beribadah lagi, dan orang-orang meninggalkan kami. Di masa yang sulit seperti itu, sepertinya Tuhan itu nggak ada. Sepertinya Tuhan itu meninggalkan saya. Apalagi mulai orang mengatakan hal yang negatif tentang saya. Tapi hari itu saya mulai belajar, saudaraku, untuk mengarahkan perhatian saya, hati saya, pikiran saya kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan saya bahwa Allahku itu, bahwa Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang berdaulat. Maka itu saya fokuskan hati saya, pikiran saya kepada Tuhan, bahwa Dia berdaulat, Dia berkuasa, pegang kendali di hidup saya. Dia sanggup memenuhi semua kebutuhan saya. Tuhan sanggup menolong saya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, itu membuat akhirnya saya mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi, akhirnya saya dan istri saya mengambil keputusan untuk mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Sekalipun, saudaraku, kami harus kehilangan segala-galanya. Bahkan istri saya berkata, kalau Tuhan masih beri kesempatan buat dia hidup, puji Tuhan. Tapi kalau tidak pun, aku tetap mencintai Tuhan. Keputusan yang kami ambil, saudaraku, memang gak gampang, gak mudah. Tapi kami harus ambil keputusan, berkata ya kepada Tuhan. Aku tetap mencintaimu, mengasihi engkau, apapun tantangan yang kuhadapi. Dan saya tidak melihat, saudaraku, kemudian langsung Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Saya harus hadapi itu tahun demi tahun. Saya harus hadapi kesulitan demi kesulitan, bahkan dalam hal ekonomi pun. Tapi saya melihat, ketika saya mempercayai kedaulatan Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya belajar, saudaraku, untuk mentaati firman-Nya, untuk terus berjalan dalam kebenarannya. Saya melihat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya dan keluarga saya. Dia memenuhi semua kebutuhan saya. Dia mencukupkan semuanya. Bahkan saya melihat ketika saya mempercayai akan kedaulatan Tuhan, itu membuat akhirnya anak-anak saya pun, saudaraku, iman mereka mulai bangkit. Mereka mempercayai kedaulatan Tuhan. Sehingga akhirnya tiba saatnya seperti Maria, dia melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Di situ saya melihat bagaimana akhirnya ada waktu Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, Tuhan memulihkan keadaan kami. Tapi yang luar biasa, ketika saya menghadapi tantangan perjalanan hidup saya memiliki semangat, saudara. Saya tetap lakukan bagian saya, untuk saya tetap merawat keluarga saya. Saya tetap, saudaraku, belajar untuk bagaimana, saudaraku, saya tetap harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Sekalipun saya harus berjualan makanan dari rumah ke rumah, tapi saya belajar hari itu untuk mempercayai bahwa Tuhan itu mencukupkan segalanya. Dan akhirnya saya melihat Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan keadaan saya. Anak-anak saya akhirnya, saudaraku, bisa sekolah, bisa keluar, makanya keluar negeri untuk bisa kuliah. Semua itu karena keajaiban Tuhan. Akhirnya mereka bisa menyelesaikan, mereka dapatin pekerjaan. Dan hari ini saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan luar biasa yang membela, saudaraku, setiap kita yang mempercayai Dia, yang mengasihi Dia, dan hidup setia dan taat melakukan firman-Nya. Percayalah, saudaraku, hari ini Tuhan masih sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Ketika kita percaya, kita setia dan mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku saat ini juga. Saudara bisa meletakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudaraku di dada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami percaya bahwa Engkau Allah berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Ampuni kami kalau kami sempat meragukan akan kuasa-Mu. Kami meragukan akan kemampuan-Mu. Tapi hari ini kami mau kembali, Tuhan, mempercayai Engkau sepenuhnya, mempercayai kedaulatan-Mu bahwa Engkau Allah berdaulat dan berkuasa atas hidup kami. Kami mau mencintai Engkau lebih dari segalanya, Tuhan. Dan saat ini kami mau setia dan mentaati akan firman-Mu.
Kami percaya, ketika kami setia dan melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu, firman-Mu, kami percaya kami akan melalui kekuatan baru untuk menghadapi tantangan, dan kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua umat-Mu pada hari ini. Kami percaya kekuatan baru Kau berikan buat kami. Kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau Tuhan ada mujizat, dan kami alami hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan umat-Mu hari ini, sakit penyakit, ataupun masalah rumah tangga, pekerjaan, bisnis, ataupun Tuhan masalah-masalah yang lain yang mereka hadapi, aku percaya dalam nama Yesus, Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah menyembuhkan, dan Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan mengambil roti yang merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus dan anggur merupakan persekutuan darah Yesus, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya buat perjamuan kudus ini kami boleh mengingat Tuhan dan mempercayai kembali sepenuhnya akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Bahwa Engkau telah mati buat kami, Engkau menebus dosa kami, Engkau sudah membenarkan kami, menyucikan kami. Bahkan Engkau sudah menanggung semua sakit penyakit kami dan semua pergumulan kami. Tuhan, Engkau sudah menyelesaikannya dan menolong kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk roti dan anggur yang akan kami pakai dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, kuduskan, Kau sucikan dengan kuasa darah-Mu. Dan kami percaya ketika kami melakukan perjamuan kudus ini, iman kami sepenuhnya kepadamu. Itu Tuhan yang akan membuat kami akan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengambil roti yang sudah dipersiapkan, ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, sudah bisa mengambil roti. Dan sebelum kita memakannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengangkat anggur yang saudara telah siapkan, dan kita akan meminumnya. Dan sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengangkat kedua tangan kita akan mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami lakukan Tuhan pada saat ini. Kami percaya bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib itu Tuhan mengingatkan kami betapa cinta-Mu kepada kami. Membuat hari ini Tuhan, kepercayaan kami, iman kami itu Tuhan semakin diteguhkan.
semakin kuat bahwa Allah Engkau berdaulat atas hidup kami dan Engkau berkuasa atas kami. Dan kami percaya hari ini, iman kami yang sepenuhnya kepadamu Tuhan tidak pernah Tuhan mengecewakan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Kau sanggup memulihkan kami. Kau sudah melakukan perbuatan yang ajaib atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Praise the Lord. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan untuk semua rahmat, nikmat, dan kebaikan Tuhan yang kita terima. Saudara, biar itu datang dari kerelaan kita dan sebagai rasa persembahan yang terbaik, penyembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Raja di atas segala raja. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, ataupun ingin mendukung pekerjaan Tuhan di Revival Worship Church, saudara boleh mentransferkan ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Dan biar dari Tuhan saja dinyatakan berkat kebaikan yang semakin luar biasa. Kami rindu untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka tangan kita. Tuhan, terima kasih untuk semua rahmat, berkat, nikmat, dan penyertaan kebaikan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Saat ini kami rindu untuk memberikan persembahan dari semua berkat yang Tuhan pernah beri dalam kehidupan kami sebagai tanda syukur, ibadah, dan penyembahan kami yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Biar Engkau sendiri memberkati, melimpahkan berkat dan anugerah yang tidak pernah habisnya. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amen. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyampaikan permohonan doa atau beban yang rindu untuk dibagikan supaya kita bersama-sama boleh berdoa, saudara boleh menyampaikan ke nomor yang tertera di layar di bawah ini. Dan 2 minggu sekali setiap hari Jumat, Reward mengadakan Miracle Prayer, di mana ketika kita bersama bersepakat datang menyembah Tuhan dan berdoa, di sana ada kuasa yang luar biasa. Kami sudah mendengar banyak kesaksian dari orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Dan firman Allah berkata, berserulah kepadaku, maka Dia akan menyatakan hal-hal yang besar dan menjawab setiap doa kita. Sekali lagi terima kasih untuk setiap perhatian, dukungan dari Bapak Ibu Saudara yang setia untuk selalu beribadah dalam ibadah Minggu Revival Worship Church maupun Revival Service maupun setiap tayangan-tayangan yang sudah dibagikan untuk mengabarkan kabar baik. Kiranya kasih setia Tuhan, anugerah rahmat semakin dilimpahkan dahsyat dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah karena Tuhan masih bekerja. Maju terus buat Tuhan, and God bless you even more. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah sampai kepada penghujung daripada ibadah ini. Dan sebelum kita mengakhiri daripada ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Kami percaya Engkau akan menyatakan kuasa dan kasih-Mu buat setiap kami, anak-anak-Mu yang setia untuk beribadah kepadamu. Dan kami percaya Kau sudah melakukan perbuatan yang ajaib atas setiap kami. Kau sudah memulihkan kami, Kau sudah menyembuhkan kami, dan Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat, perbuatan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau sendiri Tuhan akan melepaskan berkat-Mu buat setiap kami semuanya. Saat ini jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah pada saat ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pekerjaanmu, kesehatanmu, keluargamu, masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, tetap semangat dan mencintai Tuhan lebih lagi. Amin.